Dan sekarang seperti biasa kita akan menguji artikulasinya. Bahunya bisa Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing DLX30 Optimus Prime. Jadi setelah kemarin kita sudah unboxing dan review DLX30 Bumblebee, sekarang kita bakalan gantian dengan pentolannya Autobots nih, yaitu Optimus Prime. Putangina Optimus Prime. Dan ini istilah kata ya, masih sama kelasnya sama Bumblebee kemarin. Dia sama-sama DLX juga. Dan gue pun udah sempet ngintip ini mainan di reviewer luar negeri. Dan gila sih, kualitasnya kelihatan bagus banget. Tapi kita belum bisa membuktikan sampai kita melihat sendiri guys. Dan seperti biasa untuk mengawali review ini, gue bakalan cerita sedikit tentang Optimus Prime ini ya. Jadi Optimus Prime ini adalah pentolannya alias leadernya dari Autobot. Dan gue sempat bilang kalau Optimus Prime ini adalah karakter nomor 1 kesukaan gue dari Transformers. Kenapa? Karena emang dia ini terkenal gagah banget, leadershipnya juga bagus banget, dan super duper wise. Itu yang bikin gue suka sama Optimus Prime ini. Dan yang ada di depan gue kali ini adalah versinya dari Revenge of the Fallen ya, which is film keduanya dari Transformers live action yang difilmkan. Dan di filmnya pun juga si Optimus Prime ini bisa gabung sama Jetfire. Dia itu seinget gue robot Decepticon yang tobat gitu ya, dan kondisinya udah tua banget. Jadi dia itu mengorbankan dirinya untuk digabungin ke Optimus Prime. Itu keren banget di filmnya, gue masih inget banget. Padahal waktu gue nonton gue masih bocil. Dan kerennya lagi, ini DLX30 ini juga bisa kayak gitu. Jadi mereka itu juga produksi yang versi Jetfire-nya, dan itu bisa dipretelin untuk digabungin jadi Optimus Prime X Jetfire guys. Dan sumpah itu keren banget sih. Cuma kayaknya gue ngelihat mereka ngerakitnya itu agak susah ya. Dan udah ada beberapa orang juga yang review itu. Jadi silakan nonton yang lain aja. Salah satunya Rob Toys, dia pernah bikin videonya juga. Jadi silakan ditonton di sana ya. Karena gue kayaknya sih nggak bakal sih. Cuma tergantung nonton nih. Kalau rame mungkin gue akan pikirkan lagi. Ya pokoknya gitulah. Ini adalah karakter favorit gue dari Transformers. Dan karena gue udah gak sabar buat mendapatkan ads, buat ngasih lihat kalian semua kualitas dari mainan ini, sekarang kita langsung aja bahas. Mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Lagi-lagi gue gak suka lagi sama boxnya. Jujur aja ya, menurut gue 30 harusnya bisa lebih baik dari ini gitu. Karena kalau kalian lihat, ini udah kayak box mainan Transformers KW sih. Rame bener. Kalian bisa lihat dari tampak depannya, ada yang mencuri perhatian gua, dan gua ngerasa ngapain gitu loh. Ngapain lu bikin desain kayak gini? Nih, misalnya tulisan Transformers di sini udah ada, dan di sini ada lagi. Coba buang-buang space nggak sih? Tapi yang ini beda sih, ada tulisan Revenge of the Fallen-nya, tapi ya sama aja, informasinya sama-sama Transformers gitu loh. Dan di sini tentunya ada Optimus Prime-nya yang kelihatan keren banget. Saking kerennya gua nggak tahu ini tuh dari mainannya apa dari filmnya ya. Harusnya dari mainannya sih. Dan kalau emang bener, ini keren banget berarti coy. Berarti Man 30 ini bener-bener bikin mirip mungkin sama di filmnya. Di sisi kanannya ini ada tulisan DLX. Di sisi bawahnya ada logo Autobot Optimus Prime, dan juga ada logo Transformers dan juga 30 di bagian sini. Dampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada corak-corak dari Optimus Prime-nya itu sendiri ya. Ada logo Transformers Revenge of the Fallen Optimus Prime DLX Collectible Figure, dan ada logo dan juga label keaslian dari 30. Samping satunya lagi kira-kira seperti ini, sama aja. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada Optimus Prime-nya yang lagi mejeng kayak gitu, ganteng bener seperti saya. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Ada logo Autobot dan juga tulisan DLX Optimus Prime, dan juga logo Transformers Revenge of the Fallen. Nah, tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari DLX30 Optimus Prime ini. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama. Dan sekarang supaya ini suatu saat mungkin bisa dijual lagi, kita slebeu kecil kayak gini ya guys ya. Pelan-pelan, relax. 1, 2, 3, slebeu. Nah, kalau kayak gini packagingnya jadi aman guys. Dan sekarang kita bakalan keluarkan Optimum Pride ini dari kandangnya. Jadi langsung saja kita keluarkan. Ulala. Oh. Bentar. Kita tidurin dulu. Dan kita mulai buka dari blister paling atas ya guys ya. Oke. Dan sekarang moment of truth. Wow. Gila coy, wanginya. Ih, warnanya dong. Ya ampun. Ih, gila.
Gila, ini cakep banget sih jujur. Oke, ini plastik di kepalanya masih nyantol ya. Kita harus copot dulu. Jadi copot dulu kepalanya kayak gini. Nah. Dan ini nggak ada cara lain kecuali dirobek ya. Bener-bener nggak ada celah kayak gitu guys. Jadi dia bener-bener cuma bolongin di boljonya doang nih. Jadi kalau sistemnya kayak gini, ketahuan kalau ini barang BIB atau MISB. Jadi ini cukup bagus sih, supaya nggak ada seller-seller penipu yang akunya baru tapi ternyata second. Jadi nggak apa-apa, kita robek dulu kayak gini. Nah. Oke, look at that. Dan ini dia head sculptnya dari Optimus Prime guys. Dan ini harusnya bisa nyala sih, karena emang si Bumblebee yang kemarin kita review bisa nyala juga. Jadi kita tunggu aja nanti. Dan ini sih gila sih, ini kalau ditempelin ke bagian badannya, oh my god, lihat dong. Gila, ini warnanya bener-bener cakep banget cuy. Dan so far gue bener-bener impress. Ini bener-bener ganteng banget cuy. Dan buat bahannya sendiri, dia ini juga unik karena dia campuran gitu. Ada ABS, PVC, dan juga POM, dan juga zinc alloy buat bahan diecast-nya. Makanya nih kalau gue ketok-ketok, ada bagian yang terasa dingin kalau dipegang, dan terlihat plus terdengar sangat kokoh kayak gini coy. Intinya ini bahan-bahannya bikin dia kelihatan super gagah kayak gini coy. Dan anyway, selain kita mendapatkan figur yang super ganteng dan gagah seperti saya ini, kita juga banyak mendapatkan aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka buat megang senjata, dan juga tangan santai kayak gini. Kita juga dapat dua iron blasternya kayak gini, dapat juga dual energon sword, dapat pintunya Optimus Prime yang bisa dicantolin ke badannya sendiri ya. Jujur gue nggak tahu kenapa ini dipisah, tapi asumsi gue mungkin karena takut patah kalau dicantolin langsung di Optimus Prime-nya. Kita juga dapat spare mulutnya Optimus Prime, dan terakhir stand base-nya Optimus Prime yang bisa di-adjust juga. Jadi cukup keren sih ini stand base-nya, walaupun cuma item gini doang. Jadi itu dia semua item yang ada di packaging jahanam ini. Nah, tadi itu dia first impression dan juga unboxing dari Optimum Pride ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go and roll out. Jadi ini dia tampak lebih detail dari 30 Optimus Prime. Lu bisa lihat kan kegantengan dari mainan satu ini. Bener-bener kelihatan garang banget sih ini di kamera, apalagi kalau lu lihat langsung ya. Dan seperti biasa, pertama-tama kita akan bahas dulu mulai dari kepalanya, yang dimana dia punya dua mode gitu, yang pakai masker dan juga yang nggak pakai. Udah kayak di filmnya guys. Dan caranya gampang banget, tinggal bongkar pasang aja buat pasang spare mulutnya kayak gini. Dan untuk menambah kegantengannya dia, kita juga bisa menghidupkan dia di bagian matanya guys. Jadi lu tinggal buka aja bagian kepala yang atasnya ini, dan kalian membutuhkan dua baterai AG13 yang bentuknya kayak baterai koin gitu, yang harus kalian masukin di bagian kepalanya sini. Gampang banget masukinnya, tinggal dibuka aja pakai obeng kayak gini, dan dimasukkan baterainya. Dan kalau sudah dimasukin, sekarang saatnya kita nyalakan dengan memencet tombol yang ada di dahinya ini. 1, 2, 3. Oh my god, look at that. Dan gua pasang dulu batok kepalanya biar dia tambah caem. Nah, kayak gitu. Ini baru putangina Optimum Pride. Dan sebenarnya masih ada lagi kegantengan dari mainan ini yang mungkin lu nggak notice, karena emang bener-bener kecil banget men, seperti punya kalian. Nih, misalnya di bagian kepalanya ini, kalau kalian zoom, ini kayak banyak detail lecet-lecet gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya mulus gitu, kayak abis berantem gitu. Di bagian kupingnya juga kalian bisa lihat kayak ada detail-detail karat gitu, walaupun tipis-tipis tapi ada gitu loh. Dan gue sangat appreciate detail-detail kecil kayak gini ya, bikin dia kelihatan believable gitu, kayak beneran abis berantem. Jadi good job 30. Nah, bagian badannya sendiri kira-kira seperti ini. Ih, warnanya bener-bener keluar banget, shining banget, bener-bener on point parah sih. Ini beneran kayak Optimus Prime keluar dari TV guys, persis banget sumpah. Dan ini juga cukup berat ya, karena emang ada campuran diecast-nya. Cuma yang diecast tuh bukan yang bagian-bagian yang kelihatan metalik kayak gini guys, tapi di frame-nya si Optimus Prime ini. Jadi kayak misalnya di bagian sini, ini kalau gue pegang dingin banget sih. Dan itu yang membedakan dia dengan kualitas mainan yang lainnya. Karena dengan frame-nya yang dari diecast ini bikin dia kokoh banget. Sedangkan kalau bagian-bagian luarnya ini kalau gue pegang ya plastik sih. Cuma paint jobnya juga gila-gilaan kalau gue lihat. Sama kayak bagian kepalanya, ini kalau kita zoom ya, dia kayak ada detail-detail lecet-lecet gitu guys. Sama halnya dengan bagian bahunya, di sini juga ada detail-detail lecet-lecet gitu, bikin dia kelihatan garang ya. Di bagian tangannya juga gitu, udah kayak pudar-pudar dan juga lecet-lecet gitu. Pun juga di bagian belakangnya kayak gini. Dan bahkan kalau kita ke bawah sedikit ya, ini di bagian ban-bannya ini dia tuh bikin kayak ada detail-detail kotornya gitu loh. Jadi seolah-olah bannya Optimus Prime
Prime ini kayak udah menyusuri jalan sepanjang hari, guys. Makanya kelihatan kotor gitu, dan ini bahannya juga kayak dari karet gitu, rubbery gitu. Jadi emang mereka milih materialnya yang bisa terasa kayak ban sih. Dan bagian velgnya pun juga sama karatan kayak gini, guys. Ceritanya ya, bukan karatan beneran ya, kampret. Dan kalau kita lihat ke bawah, konsistensi kelecetannya juga mantep ya. Jadi dia tetap lecet sekujur tubuhnya sampai kaki-kaki. Kayak misalnya di bagian sini dibikin lecet-lecet juga. Di bagian kaki yang sebelah sini pun juga sama. Kita bisa lihat ini bener-bener kelihatan natural banget lecet-lecetnya. Dan sampai ke bawah pun juga sama. Bener-bener konsisten banget. Semua paint jobnya nggak ada yang asal-asalan. Bener-bener kelihatan rusting kayak gini, guys. Mantep bener sih ini. Dan yang namanya juga robot ya. Jadi ini overall looks-nya bener-bener kelihatan kompleks banget kayak gini sih. Mau dibulak-balik ya apapun, dia kelihatan ganteng banget, sumpah dah. Jadi itu dia detail-detailnya dari Optimum Pride ini. Dan sekarang seperti biasa kita akan menguji artikulasinya. Mulai dari kepalanya yang tidak bisa muter-muter full, kepentok sana sini ya. Bisa tenggleng-tenggleng kayak gini. Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa bahunya bisa diangkat sejauh ini. Dan ini masih bisa digeser. Shoulder padnya kayak gini. Nah, karena dia pakai ball joint gitu ya guys ya. Jadi masih bisa lebih jauh lagi kayak gitu. Lengannya bisa muter-muter full kayak gini. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya bisa dicutek-cutek kayak gini. Kimochi. Begitupun juga perutnya kayak gini. Dan sekarang kita tes apakah robot sekeras ini bisa juga bernyanyi, bisa bergoyang, bisa juga. Walaupun agak ngilu ya guys ya. Diafragmanya bisa diputer-puter kayak gini. Cuma jangan jauh-jauh, takut patah ya. Pinggangnya pun juga bisa diputer-puter kayak gini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini. Jauh banget ini ya. Dan ke belakang sejauh itu aja, ketahan di sini. Bannya ini bisa diputer-puter kayak gini. Dan juga bisa diangkat-angkat kayak gitu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Bijinya bisa diputer-puter kayak gini guys. Unik banget. Ginjalnya pun juga bisa ya guys ya. Flap di kakinya pun juga bisa digerak-gerakin kayak gini. Mata kakinya juga bisa diputer-puter kayak gini. Ankle-nya bisa ke depan belakang kayak gini. Bisa juga pivot-pivot kayak gitu. Ujung kakinya ini bisa ditekuk kayak gini. Dan terakhir Optimus Prime tidak bisa ngangkang kayak gini karena ketahan sama bannya di sini guys. Jadi dengan segala detail juga artikulasinya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Wow. Menurut gua ini adalah mainan Optimus Prime yang bener-bener keluar dari filmnya sih. Persis banget loh menurut gua semua detailnya. Konsistensi lecet-lecetnya bener-bener dijaga banget dari atas kepala sampai ke bawah kaki guys. Jadi walaupun dia nggak bisa transform, tapi dia bener-bener menuhin semua aspek di luar itu sih. Menurut gua kalau nyari figur Optimus Prime yang paling mirip dan paling detail, 30 DLX ini udah pasti jawabannya. Udah gitu dia juga bisa di-combine lagi sama Jetfire. Jadi ini makin menambah value dari mainan ini sih. Jadi mantap 30. Jadi itu dia detail berdekat dari Putangina Optimum Pride ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 29 cm, ini dia perbandingan Optimus Prime kalau disandingin sama 30 Bumblebee, 30 Saitama, Hot Toys Iron Man Mark 85, Master Grade Barbatos, John Cena, kucing gua, dan terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini 30 DLX Optimus Prime dijual dengan harga 4.125.000 waktu gua beli. Ya emang cukup mahal sih, tapi emang mainan satu ini berat di detail dan juga license-nya ya. Kalau kita ngomongin detail, udah nggak ada lawan lagi. 30 ini udah kayak Hot Toys-nya Transformers. Detailnya bener-bener gila banget. Menurut gua mereka produsen mainan nomor 1 Transformers buat yang tipe non-transform. Bener-bener rasanya kayak keluar dari bioskop tapi ukurannya kecil kayak gini coy. Sejauh ini emang nggak ada lawan buat 30 DLX buat ngomongin detail. Dan tentu saja harga segitu udah membayar license-nya dari Hasbro dan juga Transformers. Jadi ya buat gua harga segitu wajar sih. Apalagi ini mainan juga bisa di-combine sama Jetfire kan. Jadi mainan ini masih bisa dieksplor lagi. Minusnya cuma satu dari gua, yaitu gampang banget copot coy. Tapi ini yang masuk akal karena emang dia bisa ditambahin sama Jetfire kan. Jadi emang dia harus gampang copot kayak gini. Cuma buat gua yang belum ada rencana buat gabungin dia sama Jetfire, ini jadi agak ganggu sih. Apa mungkin nextnya kita beli Jetfire juga? Tapi menurut kalian gimana? Worth it gak mainan ini jual dengan harga 4 jutaan? Silahkan kalian komentar di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli, langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medrinali dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman.
Dan gue sempat bilang kalau Optimus Prime ini adalah karakter di dan kerennya lagi, ini si DLX30 ini, aduh gatal. Dan so far gue bener-bener impressed sih. Susah banget impressed. Waduh, bindeng gue. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk... Wah, muncrat. Jadi seolah-olah bannya Optimus Prime. Nah, susah banget. Jadi seolah-olah bam. Betapa aku mencintaimu, guys.